Wahai perempuan, aku rindu kamu mengasapi tungku, seperti yang pernah diajarkan ibu. Tak apa ruang penuh jerebu, yang penting bikin tentram kalbu. Wahai perempuan, aku kangen kamu kembali bernyanyi tentang dunia, juga tentang hati, tentang riuh, juga tentang sunyi. Oh, kami selalu bermimpi tentang hidup yang harmoni. Kembalilah kamu ke pangkuan kami, ke pangkuan negeri. Saya senang lirik pertamanya kan itu. Apa itu? Hai perempuan, aku kangen kamu. Itu aja. Kok jadi nanya apa itu? Masa lupa? Ya. Hai perempuan, aku kangen kamu. Gitu. Ya, Kak, ini kangen rindu akan kedamaian sebelum-sebelumnya gitu kali ya? Ya, maaf ya, yang saya kira sekarang ini perempuan banyak yang tersesat. Jadi mereka nggak tahu lagi pergi kemana. Sekarang saya minta mereka pulang kembali untuk bernyanyi. Itu yang di depan Om Jo tuh tersesat. Untuk mengasapi lagi tungku tersesat. kembali, ya kan? Yang di depan Om Jo itu lagi tersesat. Saya tidak mau membuat ini seperti seperti apa ya? Maksudnya kayak judging terhadap gender ya, ya Mas Syauky ya. Tapi kan bahwa terakhir kali ada penyerangan ke Mabes Polri begitu ya, kemudian begitu bahwa memang yang ada gendernya adalah perempuan. Ini sebenarnya yang kita perlu lihat juga, apakah ini suatu tren yang perlu kita antisipasi atau sebenarnya apa masalahnya. Sebenarnya kita mau membahas itu karena siapapun bisa rentan menjadi korban, siapapun juga bisa kemudian menjadi ada di posisi yang kemarin menebar teror. Sungguh disayangkan, tapi kan kita mau mencari tahu apa yang bisa kita lakukan sebenarnya kan itu. Betul. Tidak hanya Pak Syauky, tapi juga sudah ada Pak Irfan di sini. Pak Irfan, terima kasih ya Pak sudah gabung. Halo. Oke, Pak Irfan, apa kabar Pak? Baik, Sehat, Pak Irfan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Kita sebelum ngobrol Pak Nitya mau tampilkan dulu. Jadi kita sebelumnya Pak Irfan, Pak Syauky, kita sudah lempar ke penonton kita pollingnya seperti ini. Pertanyaannya ya, siapa lebih mudah terpapar radikalisme, laki-laki atau perempuan? Kita akan lihat terlebih dahulu sebelum kita bahas hari ini. Nah, ini dia Kak. Laki-laki 46%, perempuan 54%. Siapa yang paling rentan ya? Pertanyaannya yang paling gitu rentan, ya? iya. Oke, siapa yang paling rentan? Komen dulu deh Pak, boleh Pak Irfan. Tentu kan BNPT juga punya data soal ini sebenarnya, data terbaru ya. Kita ngomongin soal data terbaru karena kan perubahan itu kan sangatlah cepat ya Pak Syauky ya. Dengan respon penonton seperti itu, respon netizen lebih tepatnya, apa pendapat Anda? Betulkah yang diduga oleh netizen, oleh warganet ini sama dengan data yang dimiliki oleh BNPT? Gender ini memang ada beberapa riset dari mahasiswa kami berkenaan dengan keterlibatan perempuan di aksi teror ini. Memang kalau kita lihat itu perempuan bisa mengkonfirmasi temuan yang ada gitu ya. Dan juga perempuan kan hari ini tidak lagi menjadi levelnya mungkin dulu mungkin kalau dalam level aktor teror itu dulu tidak. Itu kapan Pak Syauky? Sebelumnya 2010 katakanlah demikian, atau sebelum ISIS lah katakanlah demikian. Itu levelnya mungkin kalau kita buat itu ada di pinggir. Dia di supporting sistemnya. Kalau sekarang kan sudah ke pelaku ya. Artinya sudah terjadi pergeseran. Itu terjadi karena peran berarti. Pergeseran peran. Itu terjadi karena ISIS itu kemudian yang merubah konstelasi medan jihad gitu ya. Tapi yang menarik dari pernyataan Pak Syauky ini adalah berarti perempuan ini juga sudah terlibat sebenarnya dari dulu, tetapi tidak menjadi pelaku. Ya, kalau dulu mungkin hanya jadi kurir. Putri Munawaroh kan menyembunyikan Nurdin Entop gitu ya. Terus kemudian dia ikut terlibat dalam pendanaan teror.
Oke. Misalkan juga ikut terlibat dalam membina jaringan. Misalkan ketika suami-suami itu masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan karena penangkapan tindak pidana terorisme, ya istri-istrinya ini yang kemudian mengasuh anak-anaknya. Oke. Jadi perannya sudah berbeda dari yang sebelumnya, dan ISIS itu menjadi tolak titik ya, di mana merubah peran perempuan itu tadi. Bagaimana tanggapan BNPT dalam hal ini bahwa perempuan sudah berganti Perannya peran berubah. menurut Pak Sauki menjadi pelaku dibandingkan support system pada zaman dulunya? Ya, laki-laki perempuan memiliki peran yang sama. Saya kira ada peran langsung, ada yang tidak langsung. Betul apa yang disampaikan Pak Sauki, saya kira sebagai akademisi, karena kita hadir bertiga nih, saya mewakili institusi pemerintahan, Mbak Sora mewakili penelitian, dan Pak Sauki mewakili lembaga edukasi, dan tentu sangat saling melengkapi, bukan satu yang lainnya saling ini, tentu kita saling Ya, karena itu permasalahan yang dipecahkan bersama ya Pak ya. Ya betul, ada peran masing-masing, kemudian pergeseran itu mengalami pergerakan lebih cepat setelah ada fatwa Al-Baghdadi yang menyatakan dimanapun kalian berada silakan beraksi, karena kesulitan bergabung ke sana, kesulitan administrasi negara masing-masing, akhirnya meledaklah Jolo yang suami istri juga, ada peran perempuan di situ, dan ada si Bolga, istrinya Abu Hamzah, kemudian peran istri Lukman yang mau melakukan berbulan madu lewat pengantin dan dengan pengantin baru, dan terakhir ZA. Jadi secara singkat saya ingin tegaskan bahwasanya secara kualitas ya kasus terorisme itu secara kualitas itu peningkatan pelibatan perempuan itu menjadi bertambah kuat kualitasnya, tapi kuantitasnya itu yang menurun. Kita dari sini yang menurun karena aksi-aksi seperti bom Bali kita tidak berharap ada seperti itu, tetapi dengan melibatkan anak dan perempuan itu mengindikasikan bahwasanya itu kualitas yang meningkat. Tetapi mereka melakukan rekrutmen tentunya menyasar generasi muda yang di dalamnya ada juga generasi muda mahasiswa kita dari perempuan. Sebenarnya apa yang membuat ada perubahan kualitas tadi? Apakah ada tuntutan, ada kebutuhan tertentu karena berkurangnya secara kuantitas begitu ya Pak? Jadi kualitas yang harus didorong? Pengaruh media sosial yang memiliki peran yang sangat besar. Kalau dulu rekrutmen dari pintu ke pintu, pertemanan seperti bom Bali, persaudaraan, hanya laki-laki yang banyak terlibat, dan di sini peran wanita menjadi objek saja. Jadi wanita itu dengan menggunakan doktrin-doktrin keagamaan bahwasanya harus turut pada suami, ya akhirnya nurut aja begitu, ngikut. Jadi dia jadi korban aja gitu. Tetapi kemudian mungkin Pak Irfan, pengaruh dari media sosial, pengaruh dari media sosial apa deradikalisasi yang kurang baik Pak kalau saya bilang? Kita belum masuk deradikalisasi karena program deradikalisasi itu program pemerintahan terbagi kelompok 4 masyarakat. Ada yang belum tahu, ada yang tidak tahu, ada yang tidak mau tahu, ada yang sok tahu. Jadi yang membaca program ini tentu dia tahu. Kita belum masuk pada program deradikalisasi karena itu adalah pasal pencegahan, dan deradikalisasi dilakukan oleh semua komponen bangsa. Karena pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan. Radikalisasi bukan di only one pemerintah yang menjalankan. Ada lembaga-lembaga keagamaan, akademisi, ada peneliti. Ya, nah yang selalu menggoreng deradikalisasi gagal itu yang tidak mau tahu. Tapi yang sudah tahu itu sudah nggak manggut-manggut aja karena dia baca Undang-Undang Nomor 5 2018 dan kemudian turunannya adalah PP 77 2019 yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Yang sebelum deradikalisasi ada kesiapsiagaan nasional, ada kontraradikalisasi, ada dan deradikalisasi. Kita bersyukur ada yang belum tahu agar mereka membuka mata dan mau mendengar bahwasanya deradikalisasi melibatkan seluruh komponen bangsa. Yang menggulirkan teroris deradikalisasi gagal itu kelompok-kelompok radikal dan teroris yang menginginkan bahwasanya pemerintah gagal. Tapi apakah bisa disebutkan satu hal yang paling krusial ketika kita ingin menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan perempuan ini mengalami perubahan peran dalam aksi terorisme, terutama di Indonesia akhir-akhir ini? Jadi akar masalah yang paling mendekat adalah sinergitas.
kerjasama kita dan adanya masyarakat yang belum paham betul apa yang harus kita lakukan, dan sebagian masyarakat cenderung mengglorifikasi aksi-aksi teroris, kemudian ikut menyebarkan dan mengglorifikasi paham-paham radikal teroris global yang dinakodai oleh Al-Qaeda dan ISIS. Oke, baik. Oke. Terima Baik, kasih Pak Irfan. Terima kasih, sehat Safe selalu. flight begitu ya Pak, ya mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih banyak, tapi saya rasa Pak Syauqi nanti kita akan undang Mbak Zora juga bisa memberikan penjelasan secara menyeluruh. Jadi pertanyaannya banyak nih Pak Syauqi. Ya, banyak pertanyaannya nih. banyak, tanggapan atas apa yang ditemukan oleh BNPT juga, karena saya setuju bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama, tapi dalam konteks yang terjadi akhir-akhir ini, mengutip Pak Irfan tadi, ada perubahan peran, peningkatan kualitas, dalam arti tentu negatif dampaknya untuk kita ya. Apa penyebabnya? Apa yang bisa kita lakukan untuk berperan lah untuk mengantisipasi hal ini? Tapi kita akan bahas nanti usai jeda, masih dengan Pak Syauqi. Kita akan undang juga Mbak Zora ya, supaya kita dapat perspektif juga dari perempuan sendiri. Siap. Indonesia itu salah satu pencarian informasi oleh masyarakatnya adalah melalui rumor.